Halo, jumpa lagi dengan gue Romi Fauzi di tutorial Unity. Pada kesempatan ini, gue mau jelasin tentang super unit yang ada pada Bolt. Nah, super unit Bolt itu apa sih sebenarnya? Oke, super unit ini adalah fitur yang sangat powerful ya, sangat mantep deh. Menurut gue mantep banget. Bisa bikin flow graph yang sangat kompleks, tapi dengan flow yang cukup simple. Artinya dengan unit yang tidak terlalu banyak. Nah, unit itu kan ini ya, blocks ini nih, ini namanya unit. Nah, sementara di bawah ini kita punya deteksi ground detection nih, buat deteksi player udah mendarat atau enggak ya. Kalau kita lihat video yang terakhir tentang fitur lompat dibahas pembuatan ini. Nah, kita sekarang bisa membuat ini lebih simple dengan cara menjadikan ini sebuah super unit. Super unit gimana caranya? Kita bisa bikin flow baru. Oke, gue akan bikin aja langsung. Dalam sini gue akan bikin create bolt dan gue pilih flow macro dan gue akan kasih nama deteksi lantai misalnya. Oke, kita buka ya. Ini udah kebuka sekarang. Sekarang kita bikin dulu. Di sini kita bisa bikin persis kayak yang ada di sini. Jadi contoh nih, misalnya kalau mau kita bisa copy aja deh. Kita copy flow yang ini, Ctrl C, terus buka deteksi lantai, terus kita paste Ctrl V. Nah kan ke paste nih ya. Kita nggak perlu variabel ini, kita hapus aja. Kita nggak perlu get variabel ini, kita hapus. Ini kita hapus. Ini bisa kita hapus. Oke, nah di sini kita mau deteksi kalau misalnya playernya mendarat atau nabrak objek yang punya tag tertentu. Nah, baru kita mau deteksi bahwa dia ada di lantai. Karena kalau kita injak musuh, mungkin kita nggak mau bikin dia bisa lompat kalau lagi injak musuh gitu ya. Tapi kalau injak lantai kita mau bikin dia bisa lagi lompat. Dengan ini kita bisa bikin custom unit. Nanti flow graph ini akan ditaruh di main flow-nya kita atau flow graph utamanya si circle ini yang buat bergerak ini ya, yang ini. Nanti kita bisa tarik si deteksi lantai ke sini. Oke, sekarang buka lagi deteksi lantainya. Nah, untuk membuat ini menjadi sebuah super unit kita perlu yang namanya input. Jadi kita bisa search input, habis itu pilih yang in nesting ini. Bukan input yang satu lagi ya, karena kalau input satu lagi itu class untuk deteksi input dari keyboard atau dari mouse atau dari gamepad. Terus kita juga akan perlu output. Jadi gue akan bikin output dan taruh di sini. Oke. Nah, masing-masing input sama output ini dia bisa ditambahkan control output sama value output. Nah, kalau value output itu adalah atau value input itu adalah input atau output yang bisa diisi sebuah variabel. Jadi kalau input itu kita bisa isi sebuah variabel, kalau output itu kita bisa menghasilkan atau mereturn atau mengeluarkan sebuah nilai, sebuah variabel, sehingga nanti di super unit itu kita bisa akses nilai tersebut untuk digunakan dengan unit yang lainnya. Nah, kalau control input atau control output sesuai dengan masing-masing unit input dan output ini adalah lebih kayak untuk flow-nya. Jadi kita bikin state flow-nya ini ya, kayak event ini punya garis panah ini. Nah, kalau input itu untuk masuk, biasanya panahnya ada di sebelah sini. Kalau output, panah yang di sebelah sini untuk keluar, untuk nyambung ke unit yang lainnya. Oke, untuk input, gue akan bikin value input baru tipenya string. Nah, ini gue kasih nama tag misalnya. Terus labelnya gue biarin aja. Kenapa? Label itu dia override key. Nah, kalau kita nggak isi label, nanti labelnya akan ngambil dari key ini. Jadi nggak masalah. Type-nya kita pilih string. Terus kita enable has default value. Kenapa? Has default value nanti kita bisa ketik nilainya string langsung pada super unit tersebut. Kita nggak perlu bikin variabel. Nah, ini mau kita jadiin tag untuk deteksi compare tag ini ya. Nah, kemudian untuk output, kita mau output boolean. Jadi, gue akan bikin boolean baru, namanya grounded misalnya gitu ya. Terus tipenya boolean ya. Tipenya boolean, ini nggak ada apa untuk output nggak ada default value ya, karena ini buat nilai keluar, kita bukan buat input, bukan buat ngeset, tapi kita buat ngeget kalau output. Nah, kemudian kita juga perlu control output, kita kasih nama aja exit ya. Nah, kalau control input kita nggak perlu. Oke, nah kemudian berikutnya kita perlu unit yang bernama select. Nah, select ini ada banyak. Kita pakai yang namanya select on flow. Nah, di sini dia akan select nilai A dan B tergantung flow A atau B yang lagi jalan. Jadi contoh nih, misalnya ya, saya sambung ini ke sini. Yang kedua, on collision exit saya sambung langsung ke sini. Nah, kalau ketika on collision stay ini lagi jalan dan ini berjalan gitu ya. Nah, ini akan mengeluarkan nilai dari argumen A gitu. Jadi nanti nilainya misalnya ini true gitu ya. Nah, jadi nanti nilainya akan true. Tapi kalau kita lagi exit,
kita mau mengeluarkan nilai dari B ke sini. Jadi nanti nilai ini akan disambung ke output grounded, yang mana nanti kita bisa pakai di flow graph si player ini, si pergerakan player ini ya, untuk deteksi groundnya. Jadi sekarang gampang banget, kita nggak perlu lagi pakai unit negate kayak kemarin ya buat menginvert nilai booleannya. Kita bisa pakai yang namanya bool literal di sini. Nah, bool literal ini kita akan paksa, pokoknya kalau B yang dieksekusi atau flow B yang sedang berjalan, ya kita ambil nilai B. Nah, nilai B kita masukin secara paksa bool negatif atau bool false ya, dengan cara men-uncheck ini. Jadi kalau dicek ini true, kalau di-uncheck ini false nilainya. Artinya kalau B jalan, ya udah ini nanti akan mengoutput nilai false. Kenapa? Karena nilai B selalu false. Tapi kalau nilai A, kalau ini jalan, A ini pasti akan true sesuai tag ini nantinya ya. Jadi kalau seumpama playernya mendarat di objek yang tagnya bukan lantai, A-nya akan false juga. Jadi si select ini akan output boolean yang false, sehingga kondisi grounded tetap false dan player nggak bisa lompat gitu ya. Misalnya dia mendarat di air atau dia nabrak di objek air dan kita nggak mau dia bisa lompat di air gitu ya, lagi berenang. Nah, ini kan otomatis akan jadi false. Jadi nanti pada saat player lagi dalam air, pencet spacebar, itu nggak akan lompat. Dan ini kita sambung exitnya ya ke sini. Oke, jadi gini aja nih buat super unit deteksi lantainya. Sekarang kita balik ke circle ya. Nah, sekarang di circle kita kan punya variabel mendarat nih, boolean, yang kita pakai untuk ngedeteksi sedang mendarat dan mau lompat. Nah, baru kalau dua-duanya true baru bisa lompat. Kalau ininya salah satu false aja, dia nggak akan bisa lompat ya kan. Nah, sekarang kita bisa hapus semua ini yang di bawah, kita nggak perlu. Jadi kita pilih semuanya, kita hapus. Oh, sorry. Bisa kita hapus semuanya, tapi ininya set variable nggak usah kita hapus ya. Kita pakai aja set variabelnya. Dan sini kita pakai variabel mendarat langsung. Nah, sekarang tinggal tarik nih buat jadiin super unit. Si flow yang kita bikin tadi, deteksi lantai ini bisa kita tarik. Udah, jadi deh super unit. Nah, tagnya apa yang mau kita cek? Kita bisa bikin variabel baru, tag lantai di sini ya. Ini gua ambil tag lantainya, terus kita connect aja boleh, atau kita ketik di situ juga boleh tadi. Cuman karena udah ada tag lantai dan kita udah ketik nih nilainya lantai gitu ya, value-nya, jadi bisa langsung pakai variabelnya aja. Nah, ini kalau kita pilih ground-nya kita bisa lihat ya tagnya lantai ya. Oke, sip. Nah, ini kita sambung, exit-nya kita sambung ke set variabel ini, terus nilainya kita sambung ke hasil set variabel ini. Jadi artinya kalau grounded-nya nanti true, variabel mendarat akan jadi true. Kalau grounded-nya false, mendarat akan jadi false. Nah, sisanya nggak perlu kita ganti. Kenapa? Karena set variabel ini akan merubah variabel mendarat, yang mana variabel ini nanti akan dicek oleh get variable di sini. Dan dicek kalau true atau false akan digabungkan dengan variabel true or false-nya get button down yang ini. Jadi kalau dua-duanya true, ini akan jadi true sehingga player akan lompat atau akan mengambil nilai yang true, yang mana nanti nilai Y dari vektor kita akan ngambil nilai lompat. Tapi kalau false, dia akan ngambil nilai velocity yang sebelumnya. Ya kalau lagi jatuh-jatuh, kalau lagi diem ya 0. Oke, jadi ini mungkin kita deketin aja kalau mau. Nah, sekarang kita cobain aja ya. Kita pencet play dan kita bisa perhatiin variabel mendaratnya. Nah, sekarang mendaratnya true nih. Artinya si super unit ini bener jalan ya. Ini true ya. Sekarang kalau kita lompat jadi false tuh. Begitu mendarat true lagi. Pas lompat false lagi. Nah, sekarang bisa lihat ya kekuatan dari super unit ini powerful banget. Kita bisa simplify atau kita bisa membuat flow kita lebih simple menggunakan super unit ini. Dan ini salah satu keunggulan Bolt menurut gue. Tapi memang Bolt ini secara logika mirip banget programming. Jadi kalau kita bandingin sama Playmaker lebih sulit dikit lah. Oke, terima kasih banget buat yang nonton. Dan kalau suka pencet like buttonnya ya. Juga subscribe untuk dapetin notifikasi video-video terbaru. Kalau ada ide atau apapun, bisa tinggalin di kolom komentar atau ada saran. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.